Pas dideketin sama si orang pasarnya ini dan juga seorang satpam, itu bukan manekin guys, ternyata itu mayat. Hey guys, setelah beribu-ribu purnama, udah lama banget nih aku nggak posting apa-apa di YouTube aku, dan sekarang udah punya kesempatan lagi bisa ngobrol bareng kalian, dan aku bakal cerita es krim emang seputar kriminal bersama Vinta D. Sebenarnya emang banyak banget cerita-cerita kriminal yang pengen aku ceritain ke kalian. Tapi ini yang pertama, aku dapat dari beberapa sumber dan ini lumayan serem ya guys. Karena ada hubungannya sama mental illness. Jadi, ada pria yang bernama Sugeng. Nah, pria ini berumur 49 tahun. Dia adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Si Sugeng ini dari kecil udah kelihatan kayak aneh gitu loh. Perilakunya aneh dan kadang-kadang tetangga juga ngeliat dia ini anak yang aneh. Paling anehnya nih, dimulai dia udah mulai beranjak dewasa, si Sugeng akhirnya punya pacar dong. Sebagai pria yang kelihatannya normal, dia punya pacar. Tapi awal-awal dia pacaran ini udah mulai aneh guys. Jadi si pacarnya ini pas dia lagi ulang tahun, diajak sama Sugeng ke rumahnya. Katanya sih si Sugeng ini mau ngasih dia surprise. Si pacar ini mau dikasih surprise kan. Seneng dong. Kita cewek-cewek dikasih surprise pasti, apa ya dikasih sama pacar kita. Jangan seneng dulu, karena si Sugeng ini pada saat dia ngajak pacarnya ke rumah, ternyata si pacarnya ini disuruh tutup mata dong. Yang, kamu tutup mata, aku mau ngasih kamu surprise. Tapi kamu tutup matanya sambil meletin lidah ya. Nah, si ceweknya ini udah mulai kayak curiga dong, ada apa ya? Kok aku disuruh tutup mata sambil meletin lidah? Nah, si Sugeng ini ternyata pada saat si ceweknya tutup mata dan udah meletin lidah, dia malah motong lidahnya si pacarnya dan sontak dong ceweknya ini kayak sakitan dan akhirnya dia lari keluar dari rumah dan mulai teriak-teriak sambil nangis. Nah, mulai dari situ tuh semua keluarga di desa, warga-warga di desa pada tahu kalau si Sugeng ini ada keanehan. Gak cuman itu aja, si Sugeng ini udah mulai ngadi-ngadi guys. Dia akhirnya mencoba untuk membakar kasur di rumahnya yang bikin rumahnya dia terbakar sampai mau merembet ke rumah-rumah tetangga lainnya dia. Kayak anak kecil gitu loh yang mau mencoba eksplorasi, mencoba banyak hal dan ternyata malah ngerepotin orang-orang sekitarnya dia. Di sini udah kayak orang-orang setempat udah mulai kesel dan keluarganya juga udah mulai muak sama dia. Karena keluarganya dia udah muak sama si Sugeng ini, akhirnya si Sugeng ini dibuang. Diajaklah jalan-jalan, Sugeng ini naik mobil. Terus diturunin suatu tempat, ternyata si keluarganya ini nggak jemput dia lagi. Sugeng inget dong rumahnya dia di mana. Dia mulai jalan kaki, tapi pas sampai di rumahnya dia, ternyata keluarganya udah pindah rumah. Inilah yang membuat si Sugeng ini akhirnya menjadi seorang tunawisma di pasar besar daerah Malang. Sejak saat itu si Sugeng ini pun berpindah-pindah tempat guys untuk tidurnya. Dia kadang tidur di depan kios orang, kadang dia tidur di depan halaman orang. Terus yang paling bikin orang-orang di pasar itu kesel, kayak dia tuh suka pipis sembarangan, kayak anjing sama kucing gitu loh, dia nggak tahu tempat, dia langsung pipis aja. Nah, ini yang bikin orang-orang di pasar itu kayak kesel sama dia, lu ngapain sih, gue mau jualan, lu bisa pipis sembarangan. Si Sugeng ini bisa melanjuti kehidupannya, kayak menghidupi dirinya dengan bikin sol sepatu. Dia tuh nawarin jasa perbaiki sol sepatu buat orang-orang di sekitar. Cuman yang aneh itu kalau salah dia diajak ngomong nih sama orang-orang suka kadang nyambung, kadang enggak, konser-konsetan gitulah guys. Tapi ini nih guys, puncak dari segala puncak keanehan si Sugeng. Jadi suatu hari ada seorang pedagang di pasar besar. Dia mau jualan kan, tapi pada saat dia mau buka kios kok kayak ada bau-bau anyir-anyir bangke gitu kan. Mungkin si pedagang ini awalnya mikir kayaknya sih bangke tikus ya. Di sini juga pasti sering ada mungkin tikus yang dimakanin sama kucing sampai busuk dan bau. Tapi karena si pedagang ini males nyari sendiri, akhirnya dia manggil satpam. Dia manggil satpam, mereka berdua mulai tuh nyari-nyari si bangke tikus ini. Abis dia nyari itu, ternyata nggak ketemu dong bangke tikusnya, malah dia ngeliat kayak ada manekin yang tercecer di lantai. Karena itu pasar, jadi memang biasa kan ada orang-orang jualan baju, naruh manekin, mungkin ada yang jatuh gitu dipikir. Pas dideketin sama si orang pasarnya ini, dan juga seorang satpam, itu bukan manekin guys, ternyata itu mayat seorang perempuan. Yang paling parahnya nih, mayat perempuannya itu cuman kaki doang yang ditemuin. Terus, maaf nih, kelaminnya si perempuan itu disumpal pakai kaos kaki. Oh my
God. Yang paling parahnya, freak banget sih. Kayak telapak kaki si cewek ini dirajah, guys. Kalau kalian nggak tahu dirajah tuh kayak ditoreh pakai pisau mungkin atau benda tajam, kayak digurat gitu. Tulisan Sugeng. Sebenarnya kayak mungkin dia mau ala-ala di film-film gitu kali ya, biar ini nih tanda kalau gue habis ngebunuh ada tulisan Sugeng gitu. Yang paling serem ditemuin sama si orang pasar dan juga satpam, di area sekitar mayat itu ditemukan banyak banget ada tulisan-tulisan di dinding kayak bertemakan kematian, balas dendam, dan juga ketuhanan yang ditulis sama si Sugeng ini. Nah, orang pasar dan juga si satpamnya ini takut banget dong. Kalau kita orang biasa pasti udah pingsan yang ngeliatin mayat. Tapi mereka berdua ini manggil polisi dan dilakukanlah autopsi, itu juga kayak autopsi ringan ya, cepet-cepet gitu. Hebatnya nih, si satpam dan juga orang pasarnya ini nggak panik guys. Mereka manggil polisi yang akhirnya datang ke TKP buat ngecekin mayat tersebut. Akhirnya dilihat juga mayat tersebut seorang perempuan, tapi nggak ditahuin sampai sekarang identitas dari si perempuan yang dibunuh itu siapa. Setelah polisi melakukan penelusuran, si mayat ini ternyata nggak cuma di satu tempat. Potongan-potongan tubuh lainnya itu ditemukan juga, ada yang di bawah tangga, ada yang ditaruh di tempat-tempat sampah, sampai udah mulai busuk, bau, dan mengganggu orang-orang sekitar pasar. Gak ada yang sadar tuh, itu tuh bau mayat ternyata guys. Mereka semua berpikir itu mungkin tikus, mungkin bangkai kucing, kayak positive thinking aja kan. Namanya pasar pasti banyak ada potongan-potongan daging yang udah lama. Ternyata dagingnya daging manusia. Yang paling pusing adalah dari saat pengadilan, karena si Sugeng ini orangnya agak-agak ya guys. Jadi pada saat diajak berbicara sama Mahkamah Agung, dia kayak nggak nyambung gitu. Pada saat ditanya apakah kamu pelakunya atau apa, si Sugeng malah ngangguk-ngangguk doang, terus ketawa-ketawa. Pokoknya dia susah banget diajak komunikasi sama petugas dan juga orang-orang yang berwenang. Ini makin mempersulit keadaan, akhirnya si Sugeng ini ditahan dulu, sampai akhirnya dia mau ngaku guys bahwa dia memang pembunuhnya. Banyak juga barang-barang bukti lain yang ditemukan kayak misalnya tulisan, habis itu di toilet juga ada tulisan. Dan ini semuanya berbau balas dendam, kematian, dan kekesalannya dia. Kalau dilihat sih dari kata-katanya dia sebenarnya orang yang cukup puitis ya. Mungkin perasaannya dia ini terlalu bercampur aduk sampai dia bingung gimana gitu mengungkapkannya dan jadi tragedi. Dari pengadilan pun akhirnya menjatuhi dia hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tapi dari pihak lain ada juga yang menuntut dia harusnya dihukum mati. Nah, sampai saat ini di September 2021 akhirnya si Sugeng ini masih menunggu keputusan apakah dia akan dihukum mati atau cuman bakal di penjara selama 20 tahun. Wah, kalau dipikir-pikir serem juga ya guys. Tapi yang dibingungin adalah sebenarnya si Sugeng ini beneran sakit mental atau justru dia pura-pura sakit mental supaya hukumannya diringankan, atau mungkin dia terinspirasi dari film kah? Sampai dia bisa melakukan sesuatu yang biasanya manusia nggak lakukan gitu. Kayak ini tuh terlalu sadis guys, ini tuh terlalu sadis. Kayak orang biasa pasti nggak tega dong, kayak mutilasi orang, musuk, sampai noreh-noreh kaki orang dengan tulisan namanya sendiri. Aku nggak tahu sih sebenarnya apa yang terjadi sama si Sugeng ini. Ya guys, jangan sampai kita ketemu ya orang-orang yang kayak Sugeng ini. Atau kalaupun kalian misalnya punya teman terdekat atau saudara terdekat yang udah mulai aneh-aneh gerakannya, mending kalian bantu mereka, tolong kasih tahu mereka, arahkan supaya nggak jadi hal-hal yang terburuk kayak gini. Sekian guys video hari ini, memang agak pendek, tapi kedepannya aku bakal posting lebih banyak lagi cerita-cerita horor, cerita serem. Kalau kalian juga punya nih nama-nama penjahat atau ada cerita horor yang mau diceritain, kalian bisa DM aku atau email aku. Dan jangan lupa versi shortnya atau versi pendeknya bisa dilihat di TikTok ya guys. So, see you on next video and bye-bye!